Compliments of the gentleman. I've known you for a long, long time. What you do? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Oke, makasih. Kisah dimulai dengan tokoh utama kita, seorang wanita cantik bernama Emma yang merupakan seorang agen rahasia. Ia sangat pandai menyamar, mengganti penampilannya seperti beberapa orang yang berbeda. Emma pun diarahkan oleh seseorang dari teleponnya dan ia langsung menyapa targetnya dan kemudian melakukan hal yang sangat tak terduga. Dengan penampilan aslinya, Emma pulang ke rumah dan ia disambut hangat oleh anak perempuannya dan setelah itu Emma langsung menghampiri suaminya. Emma mengarang cerita bahwa ia tidak terlalu menyukai trip yang diadakan oleh perusahaannya dan ternyata hari itu adalah hari anniversary pernikahan Emma dan suaminya Dave. And you made the... Huh? Hey, Mom. Hey, where's my trash bin? Emma sangat lupa akan hal itu, namun keluarga kecilnya tetap dengan penuh cinta merayakannya bersama. He must be riddled with guilt. Scene beralih pada Emma yang sedang memasak. Ia tiba-tiba ditelepon oleh atasannya yang menawarkannya proyek dengan imbalan yang bernilai sangat fantastis. Takut percakapan mereka terbongkar oleh Dave, Emma segera menutup teleponnya. Just got back. Shame. We talked about this. No more trips till November. Malam harinya, ternyata Dave sudah menyiapkan hadiah anniversary pernikahan untuk Emma. Emma dengan sangat semangat membuka hadiah itu dan ia terkejut bahwa Dave ingin Emma menggunakan baju dinas suster untuk cukur-ukuk. Sexy nurse. Emma pun memiliki ide bahwa bagaimana jika roleplay-nya tidak hanya sekedar di atas kasur, namun roleplay yang lebih serius. Ia merencanakan untuk mengganti penampilan masing-masing dan bertemu di bar seperti orang asing, lalu check out ke hotel fancy, dan Dave pun sangat senang dengan ide ini. I won't be me. A fancy hotel. Tibalah di hari roleplay mereka dimulai. Emma telah sampai duluan di bar hotel, sedangkan Dave masih terjebak oleh macetnya ibu kota. Melihat Emma yang sendirian, datanglah seorang mbah-mbah genit yang berusaha untuk terlihat tidak medit dan dia suka bagi-bagi duit, terutama pada mbak-mbak yang legit seperti Mbak Emma. Di sana Mbak Emma mengaku bernama Alice yang bekerja di bidang finansial. Compliments of the gentleman. I've known you for a long, long time. What you do? Tak lama kemudian, Dave datang dan terjadi pertempuran sengit antara mbak-mbak genit dan Dave yang berusaha terlihat elit. Older man, but I suspect his night out. If I can... Excuse me. I celebrate. Another scotch and soda. That kind of wonderful. To add some shots. Some of that nice... Di sana, Dave mengganti namanya menjadi Jack Dawson. Tentunya, Alice alias Emma memilih Jack alias Dave dan mereka berdua pun langsung check-in. Solo shall I have? Turks and Caicos? Turkey. Put on some music. Saat Dave sedang tertidur karena kecapean, Emma pun langsung menemui mbah-mbah genit yang ternyata juga seorang agen rahasia. Mbah-mbah genit itu pun menawarkan Emma bagaimana jika proyek yang sedang ditawarkan ke Emma dialihkan ke mbah-mbah genit dengan sistem bagi hasil. Emma pun mengatakan, rugi dong. Tak setuju, Emma ternyata telah mengetahui siapa sebenarnya mbah-mbah genit itu saat mereka sedang di bar tadi. Mengetahui identitasnya akan dibongkar, Emma sudah melakukan tindakan antisipasi dengan memasukkan pil beracun ke dalam minumannya si mbah-mbah genit. Obat dengan cepat bereaksi di dalam tubuh mbah-mbah genit dan sempat terjadi sedikit baku hantam, namun Emma berhasil kabur. Excuse me, can I have a water? Oh, Bob. Woke up and you were gone. Oh, no. I can't believe I fell asleep. Emma kembali ke kamar hotel Dave dan mereka pun cukur-ukuk. How's your head?
Esokan harinya, Emma dan Dave dikejutkan dengan kabar meninggalnya Mbah Genit yang disiarkan di koran New York. Mereka berdua dicurigai karena rekaman CCTV saat di bar hotel yang menunjukkan interaksi antara Mbah Genit dan sepasang lovebird itu. Mom is allergic, baby. How does Mom get to be on the phone? Emma pun juga telah melapor ke atasannya bahwa keberadaannya terancam, sehingga atasannya itu menyuruhnya untuk terbang keesokan harinya. No, don't. It's sovereign. Emma mengaku kepada Dave bahwa ia akan terbang ke luar kota untuk pekerjaannya, padahal sebenarnya ia ke luar negeri. Hey, don't forget why it's Okay. Merasa ada yang tidak beres, Dave pun menyusul Emma ke bandara. Ia menanyakan kepada petugas bandara apakah istrinya melakukan perjalanan penerbangan hari ini, namun ternyata tidak. Sir, I already searched. Saat ingin kembali ke rumah, Dave dicegat oleh detektif dan dibawa untuk diinterogasi. Something. Well, I feel like call the guy. Betapa terkejutnya Dave saat ia diberitahu bahwa istrinya merupakan seorang assassin yang bernama asli Anna Peller. How long have you and your wife been married? That's my son from a previous marriage. Hazel Eyes. Social Security. 4 hours before this picture was contract killer responsible for wanted for contract killings. Begitu sampai di rumah, Dave langsung menggeledah barang di loteng dan benar saja, ia menemukan banyak properti penyamaran istrinya. Yang tak lama, datanglah detektif bernama Gwen Carver. Gwen Carver berkunjung ke rumah Dave dengan niatan untuk membujuknya supaya Dave memperbolehkannya menggeledah rumah Dave. Mr. Brackett, glad we caught you at home. Would it be possible to have a moment of your... Di sisi lain, tampak seonggok pria yang menjemput Emma di bandara Berlin. Dia adalah Raj, yang sering disebut Emma sebagai atasannya. Raj ini merupakan buronan polisi juga. It's not safe. Oh, okay. Very long flight. Mereka berdua sedang dikejar oleh agen lain karena ternyata menghabisi Emma merupakan misi baru dengan bayaran yang sangat tinggi dari Sovereign, sehingga banyak agen yang memburunya. Dengan kemampuannya menyamar, Emma berhasil mengelabuhi musuh-musuhnya, namun sayangnya Raj harus meninggoy tertembak. Di New York, Dave ternyata berhasil menemukan nomor HP istrinya sebagai identitas aslinya, yaitu Anna Peller. Emma atau Anna ini mengangkat telepon Dave dan Dave bersikukuh untuk menyusulnya ke Berlin. I am your wife. It's okay? Setibanya di Berlin, Dave dijemput dengan nama samarannya ketika roleplay di awal film, yaitu Jack Dawson, dan diantar ke kafe untuk bertemu Emma. You with Emma menjelaskan semuanya dari awal dan mengajak Dave untuk memulai hidup baru di Kanada. Emma juga menceritakan bahwa ayahnya dan Gwen Carver merupakan pendiri dari Sovereign. We're Canadian. I was born in the States. Tiba-tiba datanglah 4 onggok pemuda-pemudi yang datang menjemput Emma. Namun Emma menolak sehingga Emma dan Dave ditembak obat tidur. Get your hands up. Saat Emma terbangun, ia sudah berada di rumah Gwen dan ia terkejut melihat kedua anaknya juga ada di sana. Gwen ingin Emma kembali bekerja dengannya dengan iming-iming bisa memiliki masa depan bersama anak-anaknya. Namun dengan syarat bahwa ia harus membunuh suaminya, Dave. Dave pun dikeluarkan dari ruangan bawah tanah dengan kondisi tangan terikat. What is this place? She's always watching. Listen, David.
Emma menjelaskan kepadanya bahwa mereka akan berjalan-jalan. Saat sudah berada di hutan, dengan seorang sniper memata-matainya mereka dari jauh, Emma meminta Dave untuk memeluknya dengan erat dan saat itulah What is wrong with you? They have our kid. Please. Okay. Emma menembaknya. Film pun selesai. Oh, tentu tidak Ferguson. Yang benar aja. Ternyata itu hanyalah salah satu trik untuk mengelabui sniper dan ajudan suruhan Gwen. Emma menembak Dave di tempat yang aman yang tidak membuat Dave meninggoy dalam waktu yang cepat. Emma kemudian memberikan Dave sebuah pistol dan memintanya untuk mengamankan anak-anak mereka. I need you right now. I need you to focus. I need to point and shoot. Got it. Point and shoot. Okay. I will be there. Dan dengan terhuyung-huyung seperti kangkung dan bahkan hampir melengkung seperti dadar gulung, Dave tetap melancarkan aksinya dan berhasil mengamankan anak-anaknya. We're having quite an Sementara itu, Emma mendatangi markas Gwen dan melakukan salam olahraga pada ajudan pribadinya Gwen. Just try not to kill her. Mereka saling cakar-cakaran dan jambak-jambakan ala emak-emak konvensional hingga memecahkan semua piring dan kaca sampai hampir. Dan ajudan pun kalah oleh Emma. Kini tinggal pertarungan antara Emma dan Gwen. Gwen mencoba mengelabui Emma dengan kata-kata manisnya, dengan rayuan mautnya. Tapi semua itu dianggap Emma hanya omon-omon belaka sambil berkata, sorry ya. Dan inilah yang terjadi. Don't have to do this, you know? It for your clip, Gwen. Sit here and watch you die. Setelah menembak Gwen, Emma langsung buru-buru untuk mendatangi keluarganya dan mengajak Dave ke rumah sakit. Mereka pun berhasil berkumpul kembali sebagai keluarga cemara. Cerita pun tamat. Yeay! So just for a little bit, okay? Itulah alur cerita film Roleplay 2024. Gimana teman-teman Santuiners? Tahu nggak kira-kira pesan yang tidak bisa kita ambil dari alur cerita film kali ini apa? Kalau menurut Mbak Wati sih ya, kalau milih mbah-mbah genit itu pasti rugi. Kayak kata Emma tadi, rugi dong. Enggak, bercanda ya. Jadi, yang bisa kita pelajari dari sini yaitu keluarga adalah segalanya. Jadi kita harus bahwa keluarga adalah segalanya. Aduh, ada tahu bulat, bentar ya. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa kita harus mendahulukan keluarga dan dengan begitulah hidup kita akan menjadi lebih tenang. Sama seperti Emma tadi. BTW gimana nih kabar teman-teman Santuiners? Kalau misalkan teman-teman Santuiners ada yang pengen ditanyain atau ada yang pengen di request filmnya yang lain, bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih udah menonton sejauh ini sampai akhir. Saya, Mbak Wati, Caipul, dan seluruh kru Pantai Film dari berbagai dimensi izin pamit undur diri. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya.